Selamat pagi teman-teman. Baru 2 orang nih yang gabung. Kita tunggu beberapa audiens lagi untuk bergabung di IG Live Bisa Basi Bincang Santai bareng psikolog pagi ini bareng Kak Venetia Florencia, seorang psikolog pendidikan yang kece banget. Gila banget lah, cetar pokoknya. Udah datang nih Kak Vene-nya. Kak Vene. Semoga bisa ya. Kita berdoa sama-sama. Cetar banget Hai. ya? Cetar banget. Cetar banget gak? Hari Cetar ini banget, nggak ngapain tahu. aja nih? Gila, Udah dandan gila cetar pagi-pagi. banget. Cetar banget. Eh, suara gue jelas nggak? Jelas banget. Jelas. Suara gue jelas kan? Jelas, jelas. Hai Kevin. Halo Mbak Winda. Hey, Mbak halo Winda ini semuanya. dari kemarin nonton Iya, nggak, ini nonton semua episode loh. Makasih weh, terima Mbak. kasih. Ada Mbak Caroline. Caroline. Halo. Ini kayak saudara gue semua. Bentar. Oh ya, nggak apa-apa dong. Kan mendukung saudaranya. Aduh, kita tunggu beberapa audiens lagi ya. Boleh, boleh. Iya, sambil kita kenalan dulu dong. Oh iya benar, Bagi yang benar belum kenalan dulu. belum kenal, pertama aku dulu kali ya sebagai host di sini. Siapa sih tiba-tiba bikin IG live iseng banget? Kenalin, aku namanya Laras Karmawati, tapi biasanya dipanggil Large. Aku ini temen S1-nya Vene. Aku panggilnya Vene. Waktu S1 kita satu jurusan dan Satu satu minatan. peminatan juga ya, Ven. Iya, Kita geng pendidikan. sekelas, satu kelompok, belajar bareng, nangis bareng. Pokoknya kita belajar bareng-bareng, tapi kalau Vene bedanya sama aku, dia udah jadi psikolog pendidikan sekarang, udah punya gelar psikolog. Nah, sekarang kesibukannya lagi ngapain nih, Ven? Oke, thank you Biasanya Large. sehari-hari. Gue bilang thank you juga dong buat lo dulu udah invite gue, terus udah bikin project Sama-sama. ini. Yeay. Seneng banget Akhirnya. juga. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue, boleh gak sih gue lo aja? Kan bincang Boleh. santai ya. Oke, Iya, halo minyak santai. semuanya yang sudah join dan akan join nantinya. Nama gue Iya. Vanessa. Kayak yang tadi Larga bilang, biasa lebih dipanggilnya namanya Vene. Sekarang sih kesibukan gue tergabung di beberapa biro psikologi yang Mm-mm. memang mostly jasa yang ditawarkan adalah konseling secara online. Tapi sebenarnya Mm-mm. gue juga bisa banget kalau misalnya memberikan konseling secara kayak tatap muka Tetap seperti itu, muka. atau kalau mau manggil aku di beberapa kesempatan kayak training atau Iya, segala macam, hubungi aku langsung bisa aja banget ya. ya. Lah Ya kalau gitu sih. Kalau sebentar, mau nanya dulu nih, kan biasanya orang-orang tuh taunya ada psikolog klinis, klinis anak. Mhm. Psikolog pendidikan tuh ngapain sih kan sebenarnya? Bedanya Pertanyaan apa sama klinis? Pertanyaan bagus. Karena orang-orang tuh pasti mikir kalau psikolog tuh bahkan cuma satu macam gitu. Padahal kan sebenarnya psikolog ada Mm-mm. beberapa macam. Umumnya psikolog pendidikan tuh sering dikaitin apa bedanya sama psikolog psikolog klinis anak gitu. Sebenarnya Mm-mm. pada dasarnya apa ya, individunya itu sebenarnya bisa sama. Cuman kalau anak kan fokusnya ke anak dan mungkin remaja. Nah kalau psikolog pendidikan tuh Mm-mm. sebenarnya bisa dari anak-anak sampai ke mahasiswa ataupun orang-orang yang bekerja Mm-mm. sekalipun. Karena memang Mm-mm. masalah-masalah atau keluhan-keluhan yang datang itu yang pasti berfokus ke masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan ataupun Mm-mm. pekerjaan gitu. Oh Itu sih gitu. mungkin dari Mm-mm. sebesar perbedaannya. Jadi kalau orang mau misalnya punya masalah belajar, terus karir, galau Hmm, karir, atau hmm. misalnya butuh masukan nih tentang kira-kira gimana ya, Kayak, apa namanya, motivasinya tuh kurang buat belajar atau kerja, bisa ya ke yes psikolog betul, pendidikan? bisa, bisa banget.
Oke, silahkan hubungi nomor di bawah ini ya. Silahkan DM aku aja ya. Iya, DM aja ya. Oke, Fen. Hari ini kita mau bahas nih, karena eh, sebenarnya bisa basi, kenapa sih aku bikin bisa basi itu karena Mm-mm. sekarang kan kita lagi periode pandemi. Jadi di beberapa tempat di Indonesia hampir udah semuanya itu menggalakkan stay at home, diam di rumah aja. Dan anak-anak juga akhirnya mulai dari jenjang preschool sampai kuliah juga menerapkan pembelajaran jarak jauh gitu dari rumah ya kan. Mm-mm. Nah, sedangkan sekarang tuh udah masuk hampir 1 bulan ya kita belajar Udah di rumah. nggak ngitung. Kayak minggu keempat deh buat gue sebulan ya, Iya, udah minggu sebulanan. keempat Ya benar-benar benar-benar. sebulan. Jadi udah awal-awal mungkin seminggu pertama belajar di rumah fun ya, anak-anak seneng. Terus habis itu bisa belajar sama orang tuanya. Tapi udah mulai ke Mm-mm. sini mungkin ada rasa bosan, ada masalah-masalah lain yang timbul mungkin. Nah, hari ini kita mau ngobrol bareng Prene tentang gimana sih caranya biar bikin pembelajaran di rumah, belajar learning from home ini menyenangkan, terus motivasinya juga tetap nyala nih, tetap on fire buat belajar. Nah, kira-kira kita mau bahas tentang itu nih hari ini. Mungkin kita mulai dari permasalahannya dulu kali ya, Fer. Mm-mm. Bisa bisa. Sebenarnya apa sih kalau misalnya lo sebagai psikolog pendidikan, apa yang kira-kira bisa ditemui nih dari pengalaman-pengalaman mungkin ada yang cerita ke lo, masalah-masalah yang timbul saat lagi belajar di rumah, terutama di periode sekarang ini. Oke. Oke. Sebelum ngomongin masalah, gue boleh kayak menyamakan persepsi dulu. Learning from home yang Oke, akan kita bahas ke depannya itu kayak boleh apa. boleh. Jadi, learning from home yang akan kita bahas nanti itu dibedakan sama juga kayak e-learning atau yang memang homeschooling. Kayak yang Hmm, e-learning atau online learning dan homeschooling itu sebetulnya kan adalah program yang memang sudah diprogram secara dilakukan ya. matang, Hmm. dilakukan juga dan direncanakan dari jauh-jauh hari kan. Iya, Dan itu iya. adalah suatu pilihan. Sedangkan Hmm. yang learning from home yang sekarang kita lakukan itu adalah eh, bukan pilihan kita, memang mau Iya, nggak mau kan kita harus work from home, keadaannya. ya Hmm. kan? Nah, Iya. ataupun kayak work from home juga, yaudah itu bukan pilihan kita dan Hmm. otomatis gue nggak mau bilang itu tidak diprogram secara matang ya, tapi memang Hmm. kalau dilihat dari kurun waktunya pasti diprogram secara singkat gitu, sehingga Iya, itu beda. Nah, ngomongin beda. masalah yang muncul juga pasti kan sifatnya lebih ke sangat variatif dan Mm-mm. unpredictable, nggak bisa diprediksi Betul. sebelumnya kan. Bahkan yang mungkin tadi kita nggak mikir jadi masalah, bisa aja jadi punya masalah Hmm, muncul benar-benar. gitu kan. Oke, kalau ngomongin masalah, karena bervariasi banget, mungkin kita bagi kayak orang tua, siswa, sama guru-guru kali ya. Mm-mm. Oke, kalau buat orang tua yang sering gue dengar keluhan sekarang itu udah pasti yang tadi gue mention sebelumnya, udah pada bosan, udah mulai Ya. kayak, ah, kok gue kesel ya sama anak gue, kayak gitu. Terus mulai bingung ngajarinnya kayak gimana kan. Dan Mm-mm. apalagi orang tua yang bekerja. Jadi Mm-mm. ada beberapa yang manajemen waktunya juga berkurang. Jadi mulai bingung Mm-mm. ngatur urus Iya. waktunya tuh seperti apa gitu. Dan belum lagi kalau muncul konflik nggak cuma sama anak tapi juga sama pasangan di rumah. Gitu. Jadi masalahnya Mm-mm. bisa kurang Waduh. lebih seputar itu kan. Kenapa lo Mm-mm. waduh tuh? Dan kadang-kadang juga ada masalah. Jadi orang tua juga bingung ya ke sekolah. Ini nih gimana sih aturan mainnya gitu ya. Mungkin Mhm ada juga mhm masalah mhm, kayak gitu ya. mhm, mhm. Karena yang gue tahu ada beberapa sekolah yang memberikan tugas, tapi ada juga yang ya ada juga beberapa yang kayaknya nggak memberikan tugas secara maksimal gitu. Jadi mau nggak mau orang tua Mm-mm. harus muter otak ini gimana ya cara biar anak tuh punya Mm-mm. kegiatan gitu kan. Betul. Nah, itu mungkin Terus, kalau buat orang tua. Kalau anak-anak mm, bosan, kangen sama mm, teman-temannya. Dan iya, yang ya kan, dan yang bikin beda tuh iya. kalau misalnya sekolah yang konvensional sekarang sama sekolah learning from home sekarang udah pasti kan Mm-mm, kesempatan untuk face to face-nya berkurang kan. mm-mm.
Dan Iya, itu pasti palingan mempengaruhi. lewat online. Palingan lewat Zoom gitu Iya, kan. betul, betul. Jadi harus difasilitasi seperti itu. Dan itu sebenarnya kurang lebih cukup mengurangi social interaction-nya mereka. Jadi kemampuan mereka Mm-mm. berinteraksi sosial juga terbatas. Oh. Terus apa lagi ya? Mm-mm. Oh, kalau masalah, mungkin ini bisa jadi masalah, bisa juga enggak ya. Mungkin ntar kayak kita Mm-mm. bisa bahas. Kayak dia nanya deh, masalah screen time. Jadi kalau buat anak, Mm-mm. screen time itu atau apa waktu Penggunaan dia gadget untuk ya. penggunaan gadget tuh jadi lebih banyak ya kan, lebih meningkat Mm-mm. gitu. Ada beberapa orang tua yang menganggap ini kayak jadi masalah gitu. Terus Mm-mm. kalau buat guru, Guru, nah buat guru, sebelum gue bilang masalah, gue mau bilang thank you dulu buat thank guru-guru you. kalau ada yang Iya, nonton, atau kalau misalnya ntar ada yang mau nonton, gue bilang iya. thank you. Gila, sumpah guru-guru sekarang tuh hebat-hebat banget menurut gue. Karena Mm-mm. mereka membuat usaha, bikin effort, karena apalagi kalau ada beberapa guru yang mungkin tadinya nggak terlalu mahir teknologi, tapi Teknologi. sekarang tuh Apalagi, mau usaha. iya, Apa guru-guru deh? yang mungkin di jenjang jenjang SMP, SMA itu kan banyak yang udah senior juga ya. Nah itu mereka juga ini nih apa memang nggak mau berurusan dengan teknologi kan untuk menyampaikan materi belajarnya. Terus kan? Ya kalau guru-guru itu, tapi gue yakin guru-guru tuh sebenarnya pasti sekarang lagi kayak berusaha sebaiknya mereka kan. Walaupun mereka tetap kayak sama kayak orang tua, muter otak juga gimana ya cara gue bisa menyampaikan materi dengan tetap baik, dengan tetap bisa dipahami walaupun harus lewat online gitu. Dan gue tahu beberapa temen gue yang kebetulan guru, mereka tuh beberapa kali curhat masalah kalau misalnya mereka biasanya khawatir sama anak-anak, sama siswa-siswanya mereka, khawatirnya tuh seputar sekolah, mereka dari sekolah pulang ke rumah, khawatirnya semoga sampai rumah dengan selamat gitu. Sekarang tuh Iya. khawatirnya tuh meningkat, jadi aduh anak gue siswa gue di rumah baik-baik aja nggak ya gitu, keluarganya gimana ya gitu, sehat-sehat aja nggak ya, dia bisa cuci tangan nggak ya dengan baik, DLL seperti itu, dan itu dikali jumlah siswa di kelasnya. Jadi kalau Siswa. siswa lo 20, 30 ya khawatir lo akan sedobel itu. Double-double. Kebayang sih. Gitu sih. Ya, soalnya dulu kan gue juga sempet ngajar kan. Iya, lo juga sempat. Kebayang. Tapi sekarang ya teman-teman gue yang guru-guru juga, mereka juga bilang, aduh gimana nih udah pengen ketemu anak-anak, rasanya beda banget kalau misalnya ngajar dari rumah, apalagi kalau teman-teman gue kan banyaknya yang ngajar di preschool kan. Nah, itu kan biasanya kegiatannya gerak bareng-bareng terus habis itu eh, hands on langsung gitu kan, terus banyak prakarya dan lain-lain. Mungkin ada juga kepusingan apa namanya masalah yang dari guru ini ya apa namanya soal tugas, pemberian tugas dan assessment kali ya. Itu yang jadinya PR. Jadi bingung. Tapi sebenarnya gue kalau misalnya Terus, ngomongin balik learning from home lagi, sebenarnya itu tuh nggak cuma menghadirkan masalah sih kalau menurut gue ya. Bisa juga dilihat secara positif. Jadi selalu tuh pasti ada negatif sama nah, positifnya gitu kan. Nah, oke. kalau menurut gue Positifnya? positif kita tuh sekarang learning from home itu udah pasti meningkatkan juga engagement apa tuh keterlibatan orang tua ke anak-anak, sama interaksi Bener keluarganya banget. juga pasti jadi meningkatkan. Iya, iya. Mau nggak mau soalnya kan. Ya Harus karena langsung. mau nggak mau orang itu lagi yang lo lihat, jadi pasti ya Mm-mm. interaksi lo ya akan meningkat. Dan itu bisa bikin kita tuh jadi semakin erat sih menurut gue. Terus sama satu Hai lagi, Mucil. uh, ayo Cil. Kayak Mucil bilang, hai Hai, kak. Katanya. hai Kak. Terus habis itu satu Terus? lagi menurut gue benefitnya dari learning from home sekarang tuh, Mm-mm. ini tuh sebenarnya bisa banget dilihat sebagai waktu kita untuk eksplorasi Mm-mm. minat sama kemampuan anak. Jadi kita tuh jadi Iya. bisa lebih tahu anak gue tuh lagi suka apa sih sekarang, apa yang lagi dia Mm-mm. nggak suka tuh apa gitu kan. Dan kita juga jadi bisa tahu perilaku yang muncul ketika dia belajar tuh seperti apa. Karena gue yakin sebenarnya Mm. perilaku pas dia belajar sekarang di rumah, kemungkinan Mm-mm. besar itu adalah perilaku yang juga muncul di sekolah. Jadi Iya. orang tua tuh jadi bisa tahu, oh ternyata anak gue kalau belajar matematika tuh kayak gini ya, kalau Iya. belajar sains tuh kayak gini ya. Jadi ini Mm-mm. adalah waktu di mana lo bisa lebih mengeksplorasi anak lo sendiri.
gitu. Ini ada yang bilang juga bonding ibu ke anak lebih tinggi dan bisa jadi lebih kuat rasa kedekatannya. Bener banget. Jadi langsung nih orang tua tuh terlibat dalam proses belajar anak yang biasanya kita cuma tahu hasilnya aja kan dari sekolah gitu. Jadi gimana Itu mau juga. mau lihatnya aja sih, mau Mm-mm. positifnya atau mau negatif mulu dilihatnya. Nah, jadi sebenarnya tapi kan teknik belajar nih yang yang diterapkan di rumah itu bisa jadi beda-beda setiap orang. Ada yang mungkin lebih sukanya terschedule seperti di sekolah, ada juga yang kayak ya udah deh sesuai mood aja, nanti aja deh malam ngerjain tugasnya atau gimana. Nah, nah sebenarnya itu yang efektif tuh kayak gimana ya cara pembelajaran di rumah? Apakah itu schedule atau ya bisa bebas gitu? Oke, sekarang kalau kita ngomongin tentang jadwal, rutinitas, ini karena baik lagi ya, karena kita situasinya lagi seperti ini, bukan pilihan Mm-mm. kita. Jadi kalau menurut gue, schedule untuk sekarang itu adalah suatu keharusan, jadi wajib. Hmm. Tapi kalaupun mau bikin jadwal sehari-hari, menurut gue tetap juga melibatkan anak. Jadi kalau anaknya udah bisa Hmm. diajak diskusi, bikin jadwal sama-sama, nah itu juga penting. Kenapa menurut Hmm. gue buat sekarang ini tetap ada jadwal itu penting karena yang pertama ini tuh jadi membuat anak tuh pikirannya tuh jadi tahu loh ini tuh kita masih sekolah bukan lagi Hmm. liburan, Liburan. ya kan? Kayak gitu. Jadi Hmm. mindset mereka tuh pun udah terprogram. Ya udah gue punya jadwal yang Hmm. memang harus gue ikuti gitu. Itu yang Hmm. pertama. Hmm. Terus yang kedua, menurut gue sih dengan adanya jadwal itu bisa juga minimalisir kemungkinan anak tuh wondering kayak nanya abis ini ngapain ya, gue abis ini Iya. ngapain ya gitu. Kalau aku udah kelar ini aku ngapain ya, jadi kan dia jadi Hmm. bingung sendiri kan. Terus orang tua juga pasti Hmm. kalau ditanya itu terus menerus pasti kan juga Hmm. capek kan gitu. Jadi lebih baik Ya ada udah deh ngapain deh gitu kan orang tua, iya jadi ya orang tua juga terserah udah bingung, gitu ya kan, bingung kegiatannya kan. tambah bingung juga, benar. Terus Yes, betul. Nah, terus menurut gue itu dua. Nah, yang terakhir, sebenarnya kalau bikin schedule juga kenapa penting? Karena menurut gue tetap harus, semua itu harus ada porsinya. Jadi ada waktu untuk mm-mm. belajar, ada waktu untuk istirahat, Mm-mm. makan, minum, dan bermain, sama harus ada waktu untuk family time. Jadi waktu untuk Mm-mm. keluarga. Dan ini juga penting juga Benar-benar. buat buat orang tua sama buat guru supaya mereka juga ada waktunya untuk bekerja kan itu. Mm-mm. Jadi semua itu harus ada porsinya. Kalau misalnya nggak ada schedule kan jadi bingung kan. Aduh, hari ini Mm-mm. ya udah deh nggak usah ada family time deh, nggak usah main berinteraksi bersama-sama deh. Besok aja, besok-besok Mm-mm. aja gitu. Jadi mending dari awal tuh ada jadwal itu sendiri Mm-mm. gitu. Tapi sebisa mungkin bikin itu sifatnya konsisten tapi fleksibel juga. Nah, lo bingung nggak? Iya. Jadi kayak maksud gue kalau Jadi misalnya jadwal weekend sama weekdays tuh ya udah beda gitu. bisa beda gitu ya. Dan Yes, yes. kalau misalnya anak udah gede juga bisa sama-sama ya tadi ya, sama-sama bikinnya biar dia juga ngerasa oke, aku terlibat dalam pembuatan ini, nggak dipaksa sama orang tuanya untuk kayak jam segini ngapain 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 gitu kan, biar anaknya juga aduh sorry sorry jatuh, Kayak aman nggak jatuh jatuh HP gue gitu. Karena itu juga ya penting sih. gitu. Jadi anak juga merasa dihargai sih menurut gue kalau diajak untuk terlibat pengambilan keputusan. Sesimpel Nih, bikin Yasmin, jadwal. Yasmin juga bilang ada rutinitas, jadi bikin orang tua dan anak nggak cemas ya Kak. Jadi bisa Mm-mm. expect habis ini apa aja yang dilakuin. Bener banget. Nah Betul ini nyambung sama sekali. yang pembahasan
di sesi satu tentang emosi juga. Jadi anak tuh emosinya bisa lebih stable kalau ada rutinitas. Jadi nggak tiba-tiba dia ngerasa bosan, ngerasa bingung harus ngapain gitu. Iya, Nah, Mucil juga tapi mention itu. buat ini apa? Kan tadi sebenarnya schedule penting. Cuman nggak semua orang tuh bisa konsisten. Nah, yang paling sulit tuh untuk konsisten dan stay motivated. Tetap termotivasi buat melakukan si jadwal itu. Itu gimana tuh, Fen? Kalau misalnya udah mulai kayak, aduh, bosen Bosan nih gitu ya. setiap hari gini-gini terus gitu. Gini-gini aja nih hidup. Mm-mm. Oke, supaya lebih termotivasi, stay motivated all the Iya. time. Mungkin kita juga bisa bahas kenapa kita sekarang jadi lebih mudah untuk bosan, ya kan? Mm-mm. Bosan itu sebenarnya kan ada beberapa pemicunya ya. Menurut gue Mm-mm. sih ada dua kali, dua atau tiga. Jadi misalnya bosen tuh bisa muncul kalau ketika kita overstimulation atau understimulation. Terlalu Mm. banyak stimulasi atau kegiatan atau justru nggak ada kegiatan sama sekali yang kita lakukan. Itu bisa banget membuat kita jadi bosan. Terus yang kedua, bosan itu juga bisa muncul karena kegiatan-kegiatan yang ada sekarang tuh sifatnya repetitif atau berulang sama Mm-mm. predictable, sangat mudah Mm-mm. diprediksi gitu. Jadi memang untuk jadi maksud gue maksud gue bilang gini karena menurut gue situasi sekarang itu memang sangat mungkin untuk kita merasa bosan. Dan yang mau gue sampaikan, ketika lo merasa bosan di situasi sekarang, it's okay. Itu adalah Mm-mm. sesuatu hal yang sangat normal untuk terjadi di situasi sekarang. Gitu. Jadi Mm-mm. lo merasa emosi negatif kayak bosan, lo merasa sedih, merasa kesel, jadi gampang cranky. Itu tuh nggak apa-apa, Mm-mm. itu masih normal. Yang membuat itu nggak normal atau membuat itu udah nggak oke ketika lo nggak melakukan sesuatu untuk mengatasi kebosanan itu dan lo Mm-mm. juga membiarkan kebosanan lo itu mengganggu tanggung jawab lo sehari-hari kayak misalnya siswa Hmm. lo bosan dan lo membiarkan itu membuat lo tidak mengerjakan tugas sama sekali nah itu yang membuat itu Mm-mm. tidak menjadi tidak oke Normal. menjadi tidak normal Mm-mm. kan gitu nah terus makanya menurut gue kalau lo merasa bosan ya udah nggak apa-apa lo uh, apa sih meng-acknowledge itu tapi habis itu lu Mm-mm. harus you have to do something about it untuk mengatasi Mm-mm. rasa bosan itu nah Betul banget. gitu jadi kayak menurut gue tuh soalnya nggak ada orang yang bisa terus highly motivated all the Iya, time apalagi di saat-saat sekarang karena menurut gue iya benar sesuatu yang banget. diforsir secara berlebihan itu kan pada akhirnya nggak baik kan tuh jadi Mm-mm. kayak gitu dan sama lo pernah dengar kayak ini gak sih kayak misalnya ide-ide cemerlang ide-ide terbaik tuh muncul di saat-saat krisis gitu pernah gak sih enggak ya gue Mm-mm. barusan ngarang ya Ya, maksudnya kayak ada orang yang kayak benar-benar di situasi tertekan tuh ya biasanya ya jadi lebih kayak gue nih, gue bosen banget. Akhirnya gue ada ide bikin bisa basi gitu, nah ya kan lo karena gitu, dia ha. kan kalau nggak ada Iya, kebosanan lo sama lo nggak tahu ngapain lo gue, nggak iya, muncul nih bisa basi iya benar-benar. Terus nah terus kayak gitu gimana tuh? gitu tapi ya udah maksudnya gue nggak mau bilang bosan itu harus lo harus bosan untuk mendapatkan ide yang baik yang nggak gitu juga tapi ya udah maksud gue Mm-mm. coba lo menyadari dulu kebosanan lo itu masih Mm-mm. wajar. Nah, terus balik ke pertanyaan yang tadi, gimana ya cara kita supaya nggak gini-gini aja nih Iya. aktivitas kita sehari-hari. Nah, mungkin bagi lagi jadi tiga kali ya, G. Yang buat Hmm. orang tua, apa sih Siswa, siswa guru. sama guru. Oke. Nah, Dan di sini buat juga orang banyak mahasiswa, Pen, mahasiswa. oh ya, Iya, oke. ada AFA, mahasiswa S2. Hai Alfa. Semangat Alfa. Oke. Buat orang tua dulu mungkin ya. Buat orang tua gimana sih Mm-mm. biar nggak bosan, biar terus termotivasi gitu setiap saat. Bisa banget bikin aktivitas yang bersifatnya fun dan kreatif. Mm-mm. Ini bisa apa nyambung ke topiknya Mine yang kemarin, Yasmin yang Iya, kemarin, nah iya. kan? Jadi tapi kreatifnya itu juga lo nggak usah banding-bandingin sama orang tua lain. Jangan karena orang Mm-mm. tua lain tuh bikin permainan dari kardus, terus lo harus tiba-tiba bikin gitu istana dari kardus ya Mm-mm. nggak gitu juga.
ya lo menyadari kemampuan lo aja Iya. gitu kan. Kalau lo mager ya udah berarti cari aktivitas lain gitu. Tapi usahakan buat Iya. sesuatu yang sifatnya tuh tetap seru sama kreatif buat Seru. anak, ya kan? Mm-mm. Terus gimana juga tetap biar anak tuh jadi lebih apa? Merasa seru di rumah. Itu tuh Mm-mm. sebenarnya kalau misalnya lagi ngajarin anak itu sebenarnya bisa juga dengan pancing rasa ingin tahunya dia gitu. Jadi Mm-mm. kayak tanya eh, karena kadang ada beberapa orang tua yang kesel ngajarin anak dan kadang dia juga nggak ngerti gitu gimana ya nyelesainnya bantuin ngerjain PR Mm-mm. ini tuh gimana gitu. Mm-mm. Menurut gue kita tuh nggak harus selalu tahu jawabannya, coba kita kayak pancing aja, biarin aja insight itu tuh didapat dari anak Si itu anak itu sendiri, sendiri. ya kan? Jadi kayak ini kenapa sih kayak gini, mams gitu kan? Ya kenapa ya dia kayak gitu? Kenapa ya? Menurut Mm-mm. kamu kenapa ya? Gitu kan? Terus kayak kira-kira kita bisa cari tahu ini dari mana ya? Gitu. Jadi ya itu juga menurut gue tetap salah satu hal yang bisa bikin seru gitu. Jadi nggak Mm-mm. semuanya itu jawaban dari kita, tapi biarkan jawaban itu juga datang dari anak. Lu juga sering gitu kan, Mm-mm. Nara, ya sih? Iya, Kayak lu ajak walaupun dia ngobrol. masih kecil, Mm-mm. walaupun dia masih kecil juga udah mulai gue ini, maksudnya nggak semua pertanyaan atau semua Iya, yeah, iya. Yeah. semua keingintahuan dia gue yang jawab gitu, gue Mm-mm. ajak dia untuk akhirnya cari tahu yuk sama-sama bareng-bareng gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oh tuh sama ini kemarin gue sempat baca kayak bikin aktivitas boredom bowl. Jadi mangkok Oh kebosanan. gimana tuh? Jadi lo isi mangkok itu, jadi misalnya piring atau toples atau apapun itu dengan kayak bikin kertas undian gitu, Heeh. tapi isinya tuh aktivitas-aktivitas yang memungkinkan untuk Oh. dilakukan gitu. Jadi, Oh, jadi kalau pas lagi bosen ya, pas lagi mm-mm, bosen ambil ambil satu kertas terus iya lakuin bisa. aktivitas yang ada di Mm-mm, dalamnya. mm-mm. Jadi lo Terus taruh terus aja gimana tuh? sebanyak-banyaknya ide gitu. Nggak Mm-mm. harus yang susah-susah banget. Jadi kayak dia di mix aja tuh. Jadi ketika misalnya anak tuh datang ke kita orang tua terus bilang, aduh bosen nih, aku bosen nih ngapain ya. Jadi ya udah coba Mm-mm. diambil aja kayak si undian itu satu, terus Mm-mm. aktivitas apa yang saat itu muncul. Tapi itu Mm-mm. dilakukan hanya jika memang lagi Udah ada stuck waktu ya? ya. Sudah start sama memang memungkinkan untuk dilakukan lagi ada waktu. Kalau Oh emang iya, iya. lagi kita misalnya lagi masih kerja ya bisa bilang ya udah kamu coba ambil dari boredom boy itu sendiri atau kita bisa lakukan nanti setelah misalnya kita selesai bekerja. Aktivitasnya selesai. Iya, iya, iya. Itu Oke, bisa. jadi tuh kalau buat orang tua ya tadi ya. Nah, kalau buat siswa atau mahasiswa gimana tuh, Kak? Buat siswa dan mahasiswa ini adik gue juga sih, adik gue kan lagi kuliah nih Iya, dua. adek gue juga masih SMP dan SMA. Ada yang SMP dan SMA juga. Ya kan, terus gue paham sih soalnya dia tuh sering bilang banget aduh tugas mulu gitu bosan banget nih Mm-mm. gimana yang ngerjainnya gitu. Nah bisa beberapa hal menurut gue, salah satunya coba kita tetap memposisikan diri kita tuh nggak tetap apa ya, siap untuk belajar. Jadi meskipun Mm-mm. kita lagi online learning tapi ya kita tetap bikin diri kita tuh siap gitu. Jadi kayak misalnya lo dress up, jadi pakai baju ya udah baju yang Ya akan lo pakai seragam? untuk kuliah. Seragam ya udah nggak apa-apa kalau lo mau. Atau jangan pakai baju tidur gitu. Iya. Karena itu kayak tau gue ada penelitiannya deh. Jadi kalau pakai baju tidur atau baju yang memang dikhususkan untuk lo di rumah aja gitu, itu tuh akan nggak lebih efektif dibandingkan lo pakai baju yang memang siap kerja. Secara otomatis Mm-mm. tubuh lo tuh kayak memberikan sinyal kalau lo tuh ini lagi mau belajar loh, lagi mau Iya. menerima informasi. Jadi cobalah memposisikan diri lo untuk siap belajar gitu. Mm-mm. Miss Terus Jakarta. habis Saya emang ini Miss Jakarta. Bukan Hai Miss Rempoa. Hai Sumit gitu. Terus habis itu Jadinya. bikin juga kan tadi dari baju ya. Nah, bisa juga Mm-mm. kita apa ya? Bikin meja kerja kita atau meja belajar kita tuh menarik. Mm-mm. Jadi make your workspace tuh inviting. Tuh, Iya, jadi iya, iya. ya Ada tempat lo khusus yang lo dedikasikan untuk belajar gitu kan. dan jangan di kasur. Karena itu Hmm. tadi kasur ya kayak Bahaya untuk tuh. rebahan lo tidur gitu. Rebahan. Iya. Kalau nggak punya meja belajar gimana ya? Carilah tempat lain asalkan bukan di kasur yang memang sudah dispesifikan Mm-mm. untuk lo tidur gitu. Jadi Mm-mm.
karena lagian mumpung sekarang lagi di rumah aja kan lo bisa mendekor meja Mm-mm. belajar lo, meja kerja, bisa dan apa sih di kayak letaknya tuh dipindahkan gitu Iya, kan. Mm-mm. bisa diubah-ubah gitu Bisa kan. diubah-ubah, thank you Arge. Nah, bisa kayak gitu. Mm-mm. Jadi memang membuat meja belajar kita tuh sifatnya memang menarik tuh. Jadi itu pasti bisa bikin belajar Belajar. kita tuh lebih seru. Sama kalau misalnya udah mulai bosan ya udah tetap stay connect. Jadi misalnya ajak diskusi teman atau siapapun. Mm-mm. Karena kan ya learning from home nggak bukan artinya kita membatasi diri dari lingkungan luar juga kan. Kita tetap bisa stay Mm-mm. connect walaupun online. Benar. Gitu. Gitu. Itu udah buat orang tua, buat siswa, terus apa lagi ya? Mm-mm. Buat guru ya sekarang ya. Buat guru nih, Nah, guru buat juga guru. bosan ngerjain bikin apa namanya, ngerjain nyiapin nyiapin bahan Mm-mm. pembelajaran mungkin dari rumah. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Yang tadi guru tuh udah banyak sih menurut gue effortnya sekarang. Kalau Mm-mm. supaya bisa anak tuh bisa tetap termotivasi, menurut gue coba bikin tetap suasananya tuh sifatnya interaktif Mm-mm. dibandingkan pembelajarannya tuh cuma satu arah gitu karena itu pasti banget nggak pasti sih kemungkinan besar akan membuat rasa bosan itu munculnya Mm-mm. lebih besar jadi sebaiknya buat materi atau pas saat sedang mendeliver materi ya itu bikinnya tetap interaktif kayak tanya Mm-mm. misalnya panggil aja sebut namanya gitu dia udah itu kan Mm-mm. juga sebenarnya ngukur dia sudah sejauh mana paham kan. Mm-mm. Terus kalau memang memungkinkan, pakai juga yang kayak website-website yang edukatif Mm-mm. atau video-video YouTube atau Mm-mm. games online yang apa Iya. online quiz kayak gitu itu sebenarnya juga Mm-mm. udah cukup banyak sih sekarang. Apalagi ada beberapa Mm-mm. website yang gue tahu di kondisi sekarang dibuat gratis. Jadi sebenarnya Mm-mm. research tuh sudah cukup banyak tuh. Jadi Cukup banyak ya. bisa digali coba dipakai gitu. Hmm. Terus apa lagi Jadi ya? Oh, dibanding kita cuma ngasih tugas-tugas aja mm-mm, yang bikin mm-mm, siswa jadi bosan, guru juga harus gimana caranya biar anak-anak tuh bisa lebih interaktif gitu ya di rumah. Walaupun nggak harus pakai Zoom, nggak harus video call misalnya. Tapi kita mm-mm, kasih misalnya link yang tadi kayak quiz online mm-mm, atau mm-mm, misalnya mm-mm, video-video yang bisa mereka tonton di rumah gitu mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Sama ini sih apa namanya kayak kalau emang kita sebagai guru gitu udah bingung banget Mm-mm. mentok kita tuh bisa banget loh nanya mereka mereka tuh sebenarnya kita juga bisa nanya feedback mereka tuh maunya proses pembelajaran sekarang tuh seperti apa terus untuk Mm-mm. bisa membuat ini lebih fun tuh kayak gimana gitu jadi ya udah tanya aja gitu. Mm-mm. Terus ada lagi nggak tipsnya buat guru atau udah? So far itu aja deh. Oke. Nah, udah setengah jam nih, Fan. Kayaknya kita Seriusan? mulai, iya, nggak kerasa Ya udah kan. kita Kemarin tanya juga, jawab ya. makanya kemarin juga Iya. sama Yasmin tuh kayak kita kebablasan karena kan nggak kerasa obrolan tuh. Mengalir Seru sih. aja. Gue nonton kemarin yang muncul juga. Mm-mm. Iya, hari ini juga dong nggak kalah seru. Ya Nah, udah kan? ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih sebelum kita live kemarin-kemarin di question Mm-mm, box mm-mm, gue mm-mm, ataupun lewat DM ke Vene. mm-mm. Nah, eh, yang pertama ini yang tentang ini nih. Jadi orang tuanya sering debat sama anaknya laki-laki kelas 1 SD tentang cara dia ngerjain soal dan cara nulisnya. Gimana sih cara kasih arahan yang bisa langsung didengar anak tanpa dia harus protes. Jadi ini minta tips dong Kak tentang metode atau cara ngajarin anak nih. Oke. Gimana? Tadi kelas 1 SD ya? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD, gimana caranya supaya nggak debat? Ya nggak sih? Iya, Yang lebih biar ngerti. anaknya tuh nggak protes Nggak didengar protes. anak gitu. Mm-mm. Oke. Nah, sebenarnya kan kemungkinannya banyak ya kenapa dulu anak protes gitu, kenapa harus sampai berdebat gitu. Nah, cuman kalau kita ngomongin tentang pembelajaran, yang poin yang menurut gue cukup penting untuk ketahui untuk membuat apa sih yang membuat proses belajar mengajar tuh jadi baik gitu. Itu Mm-mm. adalah ketika kita sebagai siswa misalnya ataupun siapapun itu merasa
lingkungan kita tuh sudah nyaman, kita merasa nyaman, aman, sama kita pun merasa happy gitu. Jadi sebelum kita belajar, pastiin kita sudah ada di kondisi seperti itu. Kalau misalnya boleh mention teori psikologi sedikit, jadi ada bapak humanis kita yang bernama Maslow. Dia kan membuat hierarchy of needs kan. Jadi ada 5 hierarki atau kebutuhan dasar, kebutuhan manusia dari yang paling bawah sampai paling atas. Untuk untuk makin ke atas, kepenuhan yang di bawah atau yang dasar itu kan harus dipenuhi dulu kan. Nah, kebutuhan yang paling dasar tuh apa? Yang sifatnya fisiologis, yang untuk makanan, minuman, terus merasa aman, nyaman, kenyang, segala macam seperti itu. Jadi menurut gue anak itu lebih baik sebelum belajar dikondisikan untuk ya udah kepenuhan dasarnya udah dipenuhi atau belum gitu. Kalau semuanya udah dipenuhi, ya menurut gue barulah dia udah siap untuk menerima pembelajaran. Itu dari segi secara fisiknya. Nah, dari merasa secure-nya itu, kebutuhan dia untuk merasa nyaman juga sudah dipenuhi atau belum. Jangan-jangan dia merasa insecure karena pertama, misalnya topiknya dia nggak suka, atau kedua, mungkin dia belum serk sama cara orang tua menyampaikan pembelajaran gitu. Misalnya jadi marah-marah terus karena anaknya nggak ngerti, orang tua jadi marah dan dia ngerasanya jadi nggak aman gitu ya. Jadi kan otomatis informasi yang akan masuk pasti kan kayak di blok dulu kan, susah buat nangkepnya. Jangan-jangan itu yang bikin berdebat. Jadi menurut gue supaya lebih paham, menurut gue tuh satu, bikin kondisi itu lebih optimal tuh. Jadi anak tuh udah siap untuk belajar. Terus yang kedua, supaya nggak bikin debat, gue mengasumsikan mungkin dia debatnya karena mungkin nggak ngerti-ngerti kali ya. Kayak susah nih ngajarinnya. Misalnya anak kelas 1 SD diajarin matematika, misalnya penambahan nggak ngerti-ngerti gitu. Pastiin dulu dia udah ngerti belum konsep sebelumnya gitu. Jangan-jangan sebelum kita memberikan soal 1 jeruk tambah 1 jeruk berapa ya, jangan-jangan dia belum paham penambahan 1 tambah 1 tuh jadi 2 gitu. Jadi pastikan konsep sebelumnya tuh sudah dipahami sebelum maju ke konsep sebelumnya gitu. Terus sama ya biar nggak debat mulu, menurut gue kita sebagai orang tua sih lebih baik suportif sih ke anak. Jadi kalaupun mungkin dia belum bisa, nggak apa-apa, tetap di encourage, kamu pasti bisa kok gitu. Jadi tetap menunjukkan posisi bahwa kita tuh mendukung kok proses pembelajaran ini gitu. Kita yakin kok sama kemampuan dia yang mungkin sekarang belum ditunjukkan gitu. Jadi mungkin orang tua juga harus peka juga ya sama kondisi anak saat itu. Mungkin dia lagi capek, udah jenuh juga, udah kelamaan belajarnya. Mungkin bisa refresh dulu dengan main gitu kan. Bisa Terus nanti juga, baru lanjut lagi. Atau makan, tadi kan untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Gitu. Oke, itu udah ya? Dari pertanyaan pertama ada yang mau tambahin lagi nggak? Itu aja deh, ada lagi nggak pertanyaan? Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini masih berkaitan nih sebenarnya. Tadi kan anaknya yang kondisi anaknya yang kita lihat nih, sekarang kondisi orang tuanya. Gimana cara supaya orang tua nggak mudah emosi saat ngajarin anak di rumah? Nah ini, jadi mungkin tadi kan anaknya nggak ngerti-ngerti karena misalnya mamanya marah-marah terus gitu. Sedangkan mamanya juga emosi ngajarin anaknya tuh nggak ngerti-ngerti gitu kan. Nah gimana nih cara supaya orang tua nggak mudah emosi? Ya sabar aja ya ibu-ibu. Sabar ya bu-ibu ya. Memang. Biar supaya ibunya atau bapaknya juga nggak ikutan emosi ngajarin anak gitu ya. Oke. Nggak ikutan emosi berarti ini either dia sudah emosi atau menghindari supaya nggak emosi. Iya. Dulu kali ya. Itu kali. Nah, gue kayak kalau kita naik pesawat, ini kayak analogi masker oksigen itu sih yang di pesawat. Jadi kalau itu jatuh, pasti yang harus kita tolong dulu siapa? Diri kita kan, baru menolong orang lain. Nah ini sama juga kalau kita merasakan emosi-emosi yang sifatnya negatif. Kalau kita merasa capek, sedih, apalagi dalam mengajari anak, yang kita tolong itu sebetulnya harus diri kita dulu.
Apalagi baik lagi kita lagi berada di situasi sekarang. Jadi menurut gue Iya. merasa emosi kayak sedih, kesel, bosan yang gue bilang tadi itu tuh wajar, itu tuh oke, nggak apa-apa. Tapi ya lo harus melakukan sesuatu kan untuk itu. Jadi maksud gue ketika Mm-mm. orang tua sudah merasa lelah, capek ngajarin anak, nggak apa-apa lo step away, menghindar dulu Mm-mm. dari anak. Tapi pastiin anak berada di situasi yang aman ya, Aman. jangan lo tinggal di mana gitu kan. Mm-mm. Kenapa? Karena itu penting. Mendingan kita diem dulu sejenak, kita coba pahami apa yang sedang kita rasakan sekarang. Setelah itu baru kita tahu Mm-mm. apa yang kita butuh, apa yang kita mau. Kenapa gue Mm-mm. kesel ya? Misalnya, oh gue merasa kesel nih, gue merasa bingung gimana ngajarinnya. Oke, apa yang gue butuhin? Oh ternyata kalau balik lagi ke si Maslow, oh ternyata gue lapar gitu. Ternyata gue marah karena gue Mm-mm. cranky karena gue lapar. Oke, itu kan bisa contoh reflektifnya seperti itu. Lalu ternyata, oh sebenarnya ternyata gue butuh untuk lebih sabar mungkin kali ya. Mm-mm. Jadi uh, ya it's okay to be overwhelmed untuk merasa capek Mm-mm. gitu. Tapi ya itu tadi coba ada sesuatu yang tetap lo lakukan untuk mengatasi itu. Terus uh, apa namanya? Cari bantuan juga. Kan kita juga pasti punya partner. Kalau misalnya pasangan kita siapapun itu ya udah coba diajak diskusi juga untuk ngajarin anak itu. Jadi jangan biarkan kita semua yang menanggung emosinya. Belum kalau kita ternyata juga Mm-mm. kerja, ngurusin rumah gitu. Benar. Jadi ya udah coba untuk meminta bantuan Oke. gitu. Terus ya itu tadi sih kalau menurut gue di situasi sekarang lo nggak harus jadi perfect banget kok. You don't have to be Mm-mm. perfect, tapi lo harus tetap berbuat semampu lo. Dan jangan yang kayak Oke. Mine mention juga kemarin, nggak usah banding-bandingin sama orang tua lain. Jadi kalau orang Oke. tua yang lain kayaknya aktivitasnya banyak banget, ngajarin anaknya sabar-sabar banget, ya lo nggak harus seperti itu juga. Kalau memang lo Mm-mm. belum bisa gitu, you don't have to be perfect. Mm-mm. Tuh. Iya benar-benar. Jadi baik siswa maupun orang tua ataupun mahasiswa juga ketika merasakan kebosanan atau kesulitan ketika belajar, jangan lupa buat refleksi lagi nih, kira-kira step back dulu nih, kira-kira apa sih yang kita butuhin gitu ya, Fen ya, sebelum akhirnya melanjutkan si belajarnya itu untuk apa namanya bisa lebih termotivasi lagi. Gitu. Oke. Nah, soalnya ini banyak banget sebenarnya pertanyaannya rata-rata emang tentang motivasi itu sih dan merasa kesulitan saat belajar gitu. Ini boleh juga loh apa namanya yang nanya-nanya di komen kalau ada yang mau Ya, boleh udah langsung banyak ya. Gue diketik baru di ngecek. komen. Iya. Halo semuanya, terima kasih ya sudah join. Halo. Udah meluangkan Ini nih waktu. ada yang nanya nih, boleh aku pilih satu dulu ya dari yang komen. Dari Mbak Anita Indawati. Gimana cara handle anak yang justru pinter banget sehingga menganggap sepele segala hal? Nah, bagus tuh pertanyaannya. Hai Miss Anita, gimana caranya handle anak yang justru pinter banget? Oke, Nah, ini eh, guru ya? Atau orang tua nih? guru, guru. Oh, guru. Eh, terus, apa namanya? Kalau misalnya anak tuh cenderung menganggap segala sesuatu sepele, itu tuh kemungkinan besar dia menganggap hal itu tuh gak challenging buat dia, gak menantang Hmm. gitu. Jadi makanya Itu dia juga nganggap yang mungkin akhirnya ya udah bosen kalian ngerjain ini kayak kurang menantang buat aku gitu ya. nggak menantang, nggak seru, nggak unik, nggak fresh, Hmm. apa segala macam gitu. Jadi memang ya kita challenge diri kita lagi gimana ya supaya bisa kita bikin soal yang uh, setingkat lebih difficult buat dia gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya anak-anak seusianya ini sebenarnya tergantung dulu sih usia berapa. Misalnya anak Hmm. seusia segitu biasanya sudah mengerjakan soal-soal uh,
seperti apa. Nah, coba jangan ini dia memang sudah ngerti gitu. Tapi itu sebenarnya bisa coba di make sure dulu. Baru kalau emang dia ngerti, dia nggak merasa itu menantang, ya udah kita coba meningkatkan apa level difficulty-nya itu setingkat di atas dia gitu. Dan kita juga bisa menantang dia dengan kamu kemarin sudah bisa nyelesain yang ini ya, aku lihat. Coba sekarang yang soal ini coba bisa nggak ya diselesaikan gitu. Aku mau lihat kamu bisa atau enggak. Oke, jadi lebih kayak nantangin gitu ya. Kasih Nantangin challenge, sih, challenge kasih baru. iya bikin challenge atau bikin sesuatu yang ya sifatnya baru, unik aja buat mereka. Atau mungkin kayak Gitu. sebenarnya ngajak dia diskusi juga bisa kali ya. Buat Bisa. kayak akhirnya tahu sebenarnya yang dia butuhin tuh apa sih, yang dia mau tuh Mm-mm. apa gitu kan. Ya, di apa pancing juga dia rasa ingin tahunya sampai mana, dia ngerti nggak ya, dia paham Hmm. nggak ya gitu. Oke. Nih, kita lanjut lagi nih yang pertanyaan tentang apa namanya pembelajaran di rumah. Kenapa nggak semangat kuliah online? Gimana biar nggak bosen sama tugas? Nih orang-orang pada nanya gitu. Terus gimana mengatasi keinginan mager? Rebahan, Netflix, YouTube daripada mengerjakan tugas. Jadi kayaknya kesulitannya rata-rata kayak gitu ya, Pen, di rumah. Hmm. Apalagi yang dirasakan ini terutama sama anak-anak atau siswanya. Mungkin Hmm. ini usia-usia remaja misalnya yang Hmm. mengalami seperti ini. Gimana tuh, Oke. Pen? Oke, kamu kamu rebahan, tos dulu. Saya dulu aku juga waktu kuliah gitu, kayak sampai sama Fanny tuh dikasih notes gitu, aku tuh sampai kayak uh, skripsian terus kerjanya rebahan nonton YouTube sama Fanny, nggak di buku notes aku tiba-tiba ada notes dari Fanny. Oh iya, gue merasa gue So sering nulis di buku thoughtful banget orang-orang loh. sih. Iya, kayak disuruh apa namanya kayak ini tuh cuman sementara gitu. Jadi Asik. kayak lo harus make your time gitu lah pokoknya. Notesnya gue lupa. Padahal Tapi ternyata ya gitu, gue juga. kaum rebahan soalnya. Kamu Gimana gimana rebahan. tuh? Oke, gimana caranya ngatasin mager, lebih mau rebahan daripada tadi mana sih kuliah online ya, kuliah online dulu Iya, atau ya nggak pokoknya semangat. Pokoknya nggak sebenarnya nggak semangat. semangat mengalami masalahnya nggak semangat, terus habis itu bosen dan terdistrak nih sama keinginan-keinginan mager. Oke, kalau kayak gitu menurut gue aduh kadang tuh ini nggak harus kita pas lagi learning from home sih, kadang menurut gue kalaupun kita lagi situasi kayak yang Apapun. sebelum ini aja, kayaknya kalau ngerjain tugas tuh pasti lebih mau ya nonton YouTube lah, Netflix atau apapun itu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus itu kalau secara umum dulu sebenarnya ada banyak kemungkinannya. Yang kemungkinan besarnya kita menghindari tugas karena tugasnya tuh sulit buat kita kan, atau tugasnya yang Hmm. menarik gitu. Kalau tugasnya menarik Hmm. pasti kan kita terburu-buru semangat mau ngerjain. Tapi Hmm. kalau nggak asik pasti kita punya 1.000 alasan untuk menunda itu kan. Hmm. Itu jadinya ya udah coba di ya makanya lebih tempat tidur tuh lebih inviting jadi sepertinya Hmm. kayak gitu. Nah, apalagi di situasi sekarang. Menurut gue itu balik lagi ke si jadwal sih, penting menurut gue ada jadwal. Jadi kita punya porsinya untuk ada jadwal istirahat, jadwal bikin tugas, sama jadwal kita mau nonton YouTube, Netflix, segala macam. Kayak gitu. Hmm. Nah, kalau memang sulit banget buat kita ngerjain tugasnya, coba dibuatnya durasi setiap hari itu ada waktu untuk ngerjain tugas, tapi durasinya mungkin sedikit. Jadi misalnya kita sudah memporsikan hari ini Hmm. ngerjain tugasnya 30 Oke. menit gitu. Ya udah di 30 menit itu ya udah bener-bener ngerjain tugas. Nah, besoknya juga 30 menit buat ngerjain tugas. Hmm. Dibandingkan Hmm. nggak ngerjain tugas sama sekali, tapi ntar di akhir-akhir malah nggak dikerjain atau malah jadi Terburu-buru di SKS. prokrastinasi Hmm. gitu kan. Hmm. Jadi lebih baik ya udah tetap ada porsinya setiap hari gitu. Hmm. Nah, terus mood gue ini bisa dihubungkan ke screen time sih. Kalau sekarang kan Hmm. waktu penggunaan Oh ya, gadget tadi kan belum bahas ya. jadi otomatis lebih meningkat kan. Iya. Nah, mood gue
itu sebenarnya sering juga gue dengar sih keluhan orang tua, ini anak gue jadi lebih sering main gadget nih. Nah, menurut gue itu Mm-mm. juga masih nggak apa-apa. Eh, Kayak kita tuh sudah sedang berada di situasi yang seperti ini. Kalau Mm-mm. memang akhirnya screen time-nya meningkat, it's okay, asal kebutuhan dasarnya Mm-mm. udah dipenuhi itu dulu. Mm. Jadi kebutuhan dia apa yang lainnya istirahat, makan segala macam udah dipenuhi dan tidak mengganggu tanggung jawab. Jadi kalau memang harus mengerjakan tugas ya udah dikerjain dulu, baru kita reward diri kita untuk eh, leha-leha, rebahan, ya udah itu masih nggak apa-apa, atau menonton juga ya udah nggak apa-apa gitu. Mm. Jadi semua tuh ada Mm. porsinya. Sama Iya, ini ada. dikasih batasan juga sih, jadi nggak terlalu Oke. bebas. Ya apa? Ini bisa nggak sih ada yang nanya juga nih, Kak Alma Silmina. Kak, salah nggak sih kalau Ai, anak capek-capek ngerjain tugas terus dikasih reward? Jadi mungkin kayak ketika apa namanya lagi capek-capek ngerjain tugas terus rewardnya itu misalnya nonton YouTube atau boleh Netflixan. Nah, itu tuh salah nggak sih metode yang kayak gitu? Kalau ditanya salah atau benar, menurut gue nggak salah. Tapi tepat atau enggak nih untuk dikasih Hmm. saat itu. Reward tuh menurut gue juga sebagai salah satu cara yang cukup efektif untuk meningkatkan motivasi anak. Nah, terkadang yang bikin itu menjadi kurang tepat ketika reward itu dikasihkan secara terus-menerus dan dia jadi tahu nih, jadi sifatnya tadi jadi predictable. Dia jadi tahu kalau dia dikasih reward ketika dia ngeluh capek mulu, dia tahu dia akan mendapatkan reward itu gitu. Jadi tidak Hmm. jadi sebaiknya nggak selalu memberikan reward itu. Tapi kalau memang Hmm. sebelum-sebelumnya memang kita jarang memberikan reward, kalau memang saat itu dia sedang capek, itu malah jadi cukup tepat kok untuk memberikan reward. Jadi supaya bisa memicu motivasinya lagi. Hmm. Jadi mungkin kita bisa juga set goals kali ya kan. Kayak Bisa. ketika misalnya eh, kita udah ngerjain segini, baru rewardnya itu dapat gitu. Jadi kayak Itu juga ketika bisa. udah mencapai goal juga bisa ya, kayak gitu. Itu juga penting sih. Thank you lagi udah di-mention. Itu goal juga penting tujuan tuh. Asal goalnya tuh sifatnya spesifik sama ya Mm-mm. apa jelas gitu goalnya apa. Mm-mm. Oke. Nih, mungkin kita udah hampir 1 jam loh, Fan. Udah 50 menit nih. Seriusan? Nah, iya, ini pertanyaan terakhir kali ya. Ini dari Siapa? Kak Yasmin. Halo Kak Hai Mine. Yasmin. Mine. Ini pertanyaannya menarik nih, soalnya ini yang jarang dibahas. Kak Vene punya tips gitu untuk guru SLB, mungkin yang berkebutuhan khusus ya, anak-anak Yep. berkebutuhan khusus Kalau dalam data. menghadapi masa pandemi ini. Terutama buat tetap ngerjain ngajarin anak-anaknya di rumah. Sejauh ini sih udah pakai Zoom, tapi siapa tahu Kak Vene punya ide yang lebih oke. Terima Gimana tuh kasih, anak-anak pertanyaannya berkebutuhan bagus. khusus, Kak? Beneran ini jarang dibahas. Kalau untuk guru SLB, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu gue juga yakin sih effortnya untuk sekarang tuh pasti Iya. lebih harus maksimal. Nah, kalau misalnya tadi apa udah ngajari sejauh ini udah pakai Zoom gitu kan. Nah, sebenarnya ini baik lah. Kalau secara umum kan kalau kebutuhan khusus mereka pasti juga sudah punya IEP-nya masing-masing kan, karena gue yakin itu nggak bisa apalagi seperti sekarang ini nggak bisa semaksimal itu untuk mencapai si IEP itu satu-satu IIP itu gitu, apa, Kak? individual program. Jadi kalau misalnya Oh, untuk ya. ASLB itu mereka ada program masing-masing karena memang kebutuhannya mereka sama kemampuan yang saat ini sudah mereka kuasai itu memang beda-beda gitu. Jadi harus secara spesifik. Nah, menurut gue untuk guru-guru uh, maksimalkan komunikasinya juga dengan orang tua atau siapapun carernya saat itu yang ada di rumah. Jadi walaupun mungkin ini kesannya lebih banyak effort, tapi kalau bisa tetap dikontak satu-satu untuk tahu dia progresnya sudah sejauh mana. Karena lewat Zoom itu pun atau online meeting apapun itu sudah untuk situasi sekarang itu juga sudah suatu cara yang bisa kita lakukan, yang sudah terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi kalau mau lebih lagi, coba di konteks satu-satu, progresnya sudah sejauh apa gitu. Dan tetap ada tektokan feedbacknya dengan orang tua atau yang carer itu pun siapa itu. Jadi buat tahu dia sudah sejauh mana di rumah.
ngertinya Mm-mm. kemampuannya sudah sejauh mana gitu. Jadi tetap stay connect sih sama orang tua Nah, jadi dulu-dulu. penting juga ya sebenarnya kayak koneksi antara siswa, guru, dan sekolah. Siswa, orang tua, dan sekolah itu sangat penting banget Tetap di tetap harus tengah ada. pandemi ini ya. Apalagi di situasi Mm-mm. ini gitu. Iya, benar-benar. Karena biasanya juga udah penting, apalagi sekarang ya kita berjauh-jauhan dan nggak Mm-mm. bisa tatap muka. Mm-mm, mm-mm. Oke. Ada lagi. Wow. Ada lagi nggak yang mau tanya nih? Mumpung kita masih ada waktu sedikit lagi loh. Ini 1 jam lima ya menitan lagi ininya. loh. Iya. Ntar lagi takut kepotong lagi kayak kemarin. Cuma gue Kalau baru nggak tahu ada, kemarin 1 jam ternyata dia kepotong otomatis. iya aku potong otomatis. Wow. Habis ini kayaknya adik gue nonton gak ya di live-nya. Soalnya mereka juga karena masih SMP dan SMA, pas gue tanya gimana ngerjain tugasnya. Ya, ya ngerjain aja, tapi suka-suka. Tapi ternyata tadi ada insight kalau Mm-mm. schedule tuh penting banget buat diterapkan di situasi Mm-mm. seperti ini. Karena Mm-mm. akhirnya juga membantu kita untuk stay motivated, terus habis itu goalnya juga tercapai, tapi tetap seimbang juga sama pekerjaan apa namanya kegiatan-kegiatan lain selain belajar, family time-nya juga dapat, terus habis itu hiburannya juga dapat gitu ya kak ya. Mm-mm. Gue mau nambahin satu lagi nih Apa apa tadi, apa sorry gimana kalau gimana. ada kurang jelas. Yang si tadi yang gak semangat kuliah online. Gue takut Mm-mm. nggak terlalu menjawab. Gimana Yang gimana. bisa gue sampai sekarang ini dikasih feedback juga ke dosennya atau ke gurunya siapapun itu. Kamu lebih Oh iya iya. mau pembelajaran ini lebih sifatnya efektif sama kan tuh seperti apa? Karena gue yakin Mm-mm. guru-guru tuh sebenarnya juga sangat membutuhkan itu gitu. Mm-mm. Jadi biar Membutuhkan guru nggak feedback itu mikir ya. sendiri, jadi mendingan kita juga yang memberikan feedback ke guru-guru. Ya, lagi-lagi tuh konektivitas antara guru, siswa, dan orang tua itu penting Mm-mm, mm-mm. banget. Kayaknya udah ya, Len, Kak Udah, Vena. Ini ada sebenarnya pertanyaan satu lagi, cuman kayaknya bisa dijawab. Uh, apa? mau dijawab dulu nggak? Ini Risha Ris. nanya. Ya, Puci juga Aduh, nanya. aduh, tuh kan jatuh lagi. Mohon maaf nih. Aduh. 5 menit mau Atau, dijawab atau DM? Gue boleh nggak DM? ntar, Tapi gue kita lupa lihat deh. dulu. Coba gue nanya. Risha dulu atau Risha nanya apa sih? Kalau misalnya untuk anak-anak yang sosial ekonomi rendah, atau enggak, bisa nggak, Fen, lo Kamu bahas nanya. di IG story lo? Boleh. Boleh nggak kayak gitu, Sya? Boleh. Sya jangan marah, Sya. Boleh ya. KPN mau Terus ini nanya kalau untuk pertanyaan dari Puci mengalokasikan juga. jadwal berarti Mengalokasikan boleh nggak dengan agak agak strict sama anak gitu. trik sama anak. Kalau dia main, bla 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 bla. Pertanyaan, pertanyaan Putri bisa Putri. Iya, Putri. Pertanyaan Puci bisa gue bahas kalian nutup kali ya. Iya, boleh boleh. Sekalian nutup Apa deh. sih Soalnya screen takut time? kepotong lagi nih. Oke, semuanya terima kasih ya sudah nonton sampai sekarang. Mm-mm. Tadi Putih kan sempat nanya kalau misalnya mengalokasikan jadwal agak strict sama anak, kalau Jadi waktu kayak bermain strik. tidak di waktunya Ya gitu. udah. Heeh. Oke, buat kalian juga menutup, jadi baik lagi kalau misalnya situasi sekarang, karena situasi ini bukan situasi pilihan kita, situasi yang emergency, jadi perasaan apapun yang sedang kita rasakan saat ini, emosi apapun yang muncul, mau itu negatif, mau itu positif, itu adalah hal yang normal. Itu adalah hal yang oke dan hal yang wajar untuk kita alami saat ini. Yang jadi pertanyaan ya gimana cara kita memindsetkan diri kita mau mikir ini negatif mulu atau tetap mau mikir positifnya juga gitu. Jadi Mm-mm. it's all about our mindset. Terus ketika kita merasakan perasaan yang negatif, kita merasa bosan, lelah, capek, mau itu kita marah-marah ke anak atau kita sebagai siswa atau mahasiswa merasa bosan, kuliah, guru-guru juga merasa udah mulai capek, nggak apa-apa untuk mengambil break. Jadi you need to have a break buat diri lo juga untuk Mm-mm. menyadari kemampuan lo dan apa yang lo butuhkan saat itu. Mm-mm. Dan yang apa embrace it asalkan lo tahu apa yang akan lo lakukan setelahnya. Jadi nggak Mm-mm. membiarkan
perasaan yang negatif itu tetap muncul tanpa lo nggak melakukan apapun dan lo membiarkan hal itu mengganggu tanggung jawab lo. Jadi itu juga keynote-nya. Terus yang tadi gue bilang karena ini emergency time, jadi screen time yang meningkat itu masih nggak apa-apa. Jadi kalau yang tadi Puci nanya, kalau emang bukan waktunya untuk menonton TV, TV dimatiin, ya pertanyaan gue dia sudah melakukan tugasnya atau belum gitu. Jadi karena mood gue sekarang kita tuh sebenarnya udah cukup stres, jadi nggak perlu tambah tambah stres gitu kan. Gak ada saja udah kayak banyak pikiran gitu Nah kan. ya kan. Jadi kalau emang lagi stres ya udah biarin aja dulu apa namanya, biar aja dia mau ngapain kayak terserah, yang penting dia udah makan, udah istirahat yang cukup, udah ngerjain tugasnya. Jadi screen time yang mau agak meningkat masih nggak apa-apa, it's okay, karena keynote terakhir kita tuh nggak bakal stuck di sini selamanya gitu. Itu one last forever kan. Stay Gitu. positif ya. Stay positif. Jadi badai ini pasti berlalu gitu. Jadi mumpung masih bisa learning from home, coba dioptimalkan sebisa kita. Nggak usah terlalu dibuat stres banget. Coba di enjoy kalau memang mungkin. Take time to break, sama ya udah doa juga semoga ini cepat berlalu. Gitu. Doa sama-sama semua. Ya, wow, luar biasa. 2,5 menit lagi remaining. Udah mau ditutup ya sama Aiji. Makasih banyak Kak Vene untuk thank you lagi, thank you semuanya hari ini. Makasih banget yang udah nonton dan udah nanya. Sampai jumpa hari Jangan Senin. Besok ya, Senin. Besok kita libur dulu. Hari Senin kita akan ada satu narasumber lagi. Oke. Ini juga seru.